Baik, yang pertama, ini saya buka dengan kalimat yang terkenal sekali dari Imam Abu Hanifah. Ini tentang dasarnya beliau dalam menetapkan hukum. Jadi beliau ini kalau dalam dunia fikih dikenal lebih kuat di ra'yu, makanya sering disebut ahlu ra'yi. Jadi dalam mengistimbatkan hukum, beliau tidak hanya melihat nas, tapi juga mendayagunakan akal budinya. Tapi nasnya tidak ditinggal. Suatu ketika ada yang mengkritik beliau tentang ra'yu tadi, maka beliau menjawab seperti ini. Jadi ketika menetapkan hukum yang dilakukan apa? Katanya Imam Abu Hanifah, aku merujuk kitab Allah. Bila aku tidak menemukan di dalamnya, aku akan merujuk sunnah. Bila di dalam keduanya aku juga tidak menemukan, aku akan merujuk perkataan para sahabat. Aku akan memilih pendapat siapa saja dari mereka yang aku kehendaki. Aku tidak akan pindah dari satu pendapat ke pendapat sahabat yang lain. Apabila urusan sudah sampai kepada Ibrahim Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Al-Atta, Sa'id Ibnu Musayyab, dan sejumlah orang lainnya, mereka semua berijtihad, maka aku akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. Jadi katanya Imam Abu Hanifah, aku merujuk kitabullah, Al-Quran yang pertama pastinya. Nah, kalau di Al-Quran tidak ada, aku cari di sunnah dari Kanjeng Nabi. Kalau di sunnah juga tidak ketemu, mencari qaulnya para sahabat, pendapatnya para sahabat. Kalau di pendapat para sahabat juga tidak ketemu, ya sudah. Kalau sudah urusannya nyampe ke bawahnya, itu disebut tokoh-tokoh tabi'in, itu Ibrahim, Asy-Sya'bi, dan seterusnya, mereka berarti berijtihad. Karena mereka berijtihad, berarti aku juga sudah bisa berijtihad. Jadi karena Al-Qur'annya tidak ketemu, dalam sunnah juga tidak ketemu, pendapatnya sahabat sudah tidak ada, ya sudah, berarti di bawah itu sudah ranahnya orang boleh berijtihad. Oke, ini sering hari ini teman-teman saya lihat ada yang bilang Islam itu Al-Qur'annya mana, hadisnya mana. Nah, sudah benar, cuma ada kelanjutannya. Karena Al-Qur'an dan sunnah itu kadang sifatnya umum dan juga terbatas. Sementara fenomena, situasi, masalah ini kan muncul terus, tidak terbatas. Kalau ada dalam Al-Qur'an, oke, jalan. Kalau ada dalam sunnah, oke, jalan. Cuma kan banyak di antaranya terus tidak ada. Kalau ada di qaul sahabat, katanya Imam Abu Hanifah, oke, jalan. Tapi kalau tiga-tiganya nggak ada, ya sudah ijtihad. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi dalam fikih hukum Islam itu memang awalnya Al-Quran dan Sunnah. Tidak salah kalau orang ngomong, ayo kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Semua imam mazhab juga Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan tidak cukup itu. Tidak cukup dalam arti banyak hal baru yang muncul yang itu tidak secara tegas ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini kan perlu memerah lagi cara untuk menetapkan hukumnya. Kalau sudah ada tinggal disebut hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau tidak ada, ini kan terus para ulama fikih, imam madhab merumuskan strategi-strategi istimbat hukumnya, level-level cara untuk istimbat hukum. Kalau seperti Imam Abu Hanifah ini, beliau tergolong, kalau dalam ilmu fikih namanya mujtahid mustaqil atau mujtahid mutlak mustaqil. Beliau ini
merumuskan kaidah-kaidah untuk istimbat hukum dan melakukan istimbat hukum dan nanti diikuti orang banyak. Nah, beliau punya kapasitas itu. Karena memang ilmunya, wawasannya, pemahamannya, kecerdasannya sangat dalam. Dalam banyak bidang keilmuan. Makanya beliau ini disebut mujtahid mutlak mustakil atau mujtahid mustakil mandiri. Di bawah mujtahid mustakil itu ada namanya mujtahid muntasib. Mujtahid muntasib ini sebenarnya kualitasnya sebagaimana para imam mazhab, tapi mereka tidak menyusun kaidah-kaidah istimbat sendiri. Tapi mereka mengikuti kaidah yang disusun oleh imam mazhab. Jadi mereka ini mengikuti mazhab tertentu, meskipun sebenarnya mereka sudah memenuhi syarat untuk jadi mujtahid mustakil. Nah, yang seperti ini namanya mujtahid mutlak muntasib. Kalau dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah nanti ada Abu Yusuf. Abu Yusuf ini muridnya yang sangat terkenal sekali. Sebenarnya kapasitasnya juga besar, luar biasa seperti gurunya. Syarat-syarat untuk berijtihad secara mustakil bisa, tapi beliau lebih memilih berijtihad dengan cara mengikuti kaidah-kaidahnya Imam Abu Hanifah. Ada yang bilang mujtahid mutlak itu hari ini, baik yang mustakil maupun muntasib, sudah tidak ada. Jadi itu saya tidak tahu benar apa tidak pendapat ini. Tapi itu nama lain dari orang pintar yang selevel Imam Abu Hanifah. Itu hari ini tidak ada, atau sebut saja sulit sekali dicari. Ya semoga nanti pada satu masa ada lagi. Di bawah mujtahid muntasib nanti ada mujtahid muqayyad. Jadi kalau mujtahid muqayyad ini jadi seorang mujtahid yang berijtihad dengan cara mengkiaskan pendapatnya imam mazhab untuk menyelesaikan persoalan baru yang di mazhab itu belum ada pendapatnya. Kalau tadi yang muntasib itu kan metodenya imam mazhab dipakai untuk berijtihad. Nah, kalau yang muqayyad ini bukan metodenya, tapi mereka ini mengkiaskan pendapat-pendapat yang sudah ada di mazhab itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul. Jadi mereka tidak menetapkan hukum sendiri secara langsung, tapi memutuskan hukum dengan cara berkias kepada pendapat yang sudah ada di satu mazhab. Mujtahid yang semacam ini namanya mujtahid muqayyad. Nanti ada namanya mujtahid tarjih. Kalau mujtahid tarjih ini mujtahid yang mampu mentarjih, jadi menilai dan mencari pendapat yang lebih kuat, pendapat yang kurang kuat, mana pendapat yang lemah. Ini mujtahid tarjih. Jadi dengan mentarjih nanti dia bisa milih, oh ini pendapat yang paling kuat. Ya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, di mazhab Syafi'i yang dikenal sebagai mujtahid tarjih misalnya Imam Rafi'i atau Imam Nawawi. Nanti ada juga namanya mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa ini orang yang menguasai pandangan-pandangan di satu mazhab dan bisa milih dan menentukan mana pendapat yang lebih kuat yang harus dipakai dan nanti dijadikan dasar untuk berfatwa. Jadi ini orang yang sangat ahli di satu mazhab sehingga punya kemampuan untuk memilih mana pendapat yang lebih kuat, dipilih kemudian dijadikan dasar untuk fatwa. Dan yang terakhir itu mungkin kita. Jadi bukan mujtahid tapi namanya muqallid. Karena ilmunya terbatas, yang bisa kita lakukan ya hanya mengikuti pendapat
Jadi kalau para ulamanya sudah memberi fatwa, memberi tahu hukumnya, ya kita ikuti saja. Wong yo kita ndak punya kemampuan tarjih, kita ndak punya kemampuan fatwa. Bisanya cuma sami'na wa ata'na. Ya kalau orang seperti kita kan ndak mungkin mengistimbat hukum sendiri. Misalnya saya tak kembali ke Quran hadis sendiri langsung, itu ndak level apalagi saya ya. Jadi ilmu Al-Qur'annya terbatas, ilmu hadisnya juga terbatas. Karena tidak bisalah kita memutuskan satu hukum, mengistimbat hukum hanya dari terjemahnya atau hanya dari artinya saja. Karena di balik teks itu kan ada rupa-rupa aspek yang harus kita gali.